Verifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Iya, Dia nanti bohong. 28 Yang Oktober. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian sumpah Anda pemuda layangkan sumpah. somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama, begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu. Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua. Enggak aja, Didi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi. Nggak usah ngeledek saya, Ibu Titin. Terus-terusan Anda selalu menghina saya. Pertama bilang pusing, kemudian bilang halusinasi. Sekarang mau satu Cirebon mau saya somasi. Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya. Itu ternyata sutradaranya bukan Sudirman, ada sutradaranya lagi. Sudirman itu hanya kok sutradara, ya. Anda mau bilang yang Rudiana kedua. sutradaranya? Ya, kalau kita bertobat tiap hari manusia ini penuh dengan kekhilafan, ya, penuh dengan kesalahan. Tiap hari kita harus bertobat. Ya, kalau orang yang sudah mindsetnya selalu tertutup sekali lagi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Ya. Sekarang ada yang hujan jadi nggak hujan, yang 100 meter, 50 meter di putusan jadi 6 meter. Saya juga bingung gitu kan. Mari kita introspeksi diri, sekali lagi jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Itu aja yang kami sampaikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lemonas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombet lu, hahaha. Yang paling penting bahwa satu konfirmasi tadi dia tidak mengenal 3 DPO. Andi, Dani, Peggy, ya, termasuk Rivaldi. Jadi pembunuhan berencana ini tidak mungkin terjadi karena itu adalah dakwaannya SMS dari Dani ke Sudirman. Dia sendiri tidak pernah dengar nama itu, dia tidak kenal nama itu, dan SMS itu tidak pernah dibuktikan. Itu aja kami ingin buktikan. Apalagi kami sudah sampaikan ya, ada barang bukti yang baru dipotong pada malam tanggal penangkapan 31 Agustus dan yang lain, itu aja. Ya, kami hanya ingin menekankan Sudirman ini kan boleh dibilang aktor, ya, aktor yang merencanakan bersama dengan Dani dan juga Saka. Ya, jadi aktor ini sudah kami putus bahwa dia tidak pernah mendapatkan SMS, dia tidak kenal Dani, maka itu putus satu. Aktor yang kedua yang dituduhkan selama ini dalam peristiwa 2016 lalu, Sudirman selalu dikait-kaitkan bahwa dia yang menyebutkan 11 nama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 11 nama itu ternyata sutradaranya bukan Sudirman, ada sutradaranya lagi. Sudirman itu hanya kok sutradara. Ya. Anda mau bilang Rudiana sutradaranya? Ya, saya nggak bisa sebut nama ya, bahwa itu pokoknya ada sutradara utama, tapi kok sutradaranya adalah Sudirman. Yang ketiga, kami mendapatkan konfirmasi bahwa barang bukti yang katanya disita dari Sudirman, semua itu ada ditemu dari jalan, entah itu batu bekas apa, dikorek dari mana, bambunya pun ternyata itu tidak berserakan. Saya juga nggak yakin sudah 4 hari sesudah tawuran bambunya ada di mana, ternyata bambunya itu dipotong dari dari pohon malam itu. Botol-botolnya pun dia. Dan fakta yang keempat, kita mau sampaikan, dia dituduh ini adalah geng motor. Kami faktanya bahwa dia baru belajar motor. Jadi nggak bisa naik motor. Mungkin dia geng sepeda, iya mungkin ya. Karena dia jago naik sepeda katanya. Tapi kalau geng motor, saya katakan tidak. Ya. Kemudian kalau dia ini adalah perencana, yang kelima, lihat secara introvertnya dia, rasanya kalau orang perencana kan harus yang aktif ya.
orator murni ya, mempengaruhi orang, jago dia secara psikologi, harus bisa mempengaruhi orang, mengajak orang kan, dia mengajak kan. Justru ini kami mendapatkan hal terbalik, bahwa ini dia introvert gitu kan. Nah, itu yang kita mungkin bisa cek secara kejiwaan kalaupun mau masuk. Bagaimana seorang introvert itu bisa menjadi aktor untuk sebuah pembunuhan berencana 11 orang. Dan yang faktanya kami sampaikan dia tidak mengenal 4 diantaranya. Kalau yang 7 memang tetangga dia, karena hanya di sekeliling rumah dia dan tempat nongkrong. Dan itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami dapatkan selama sidang PK. Baik, Pak Jutek tetap tidak ingin menyebutkan siapa aktor utama menurut Anda dalam hal ini, karena toh Anda nggak nyebut saja orang sudah banyak yang akan menuntut Anda, Pak Jutek. Aduh, mohon maaf, Mbak. Ya, saya sampai terbatuk ya mendengar itu. Banyak juga yang minta Anda untuk bertobat dari seberang. Ya, kalau kita bertobat tiap hari, manusia ini penuh dengan kekhilafan ya, penuh dengan kesalahan. Tiap hari kita harus bertobat. Ya, kalau orang yang sudah mindsetnya selalu tertutup, sekali lagi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Ya, kalau saya berpendapat kalau makin banyak saya berdebat di depan umum, masih makin terlihat saya bodoh, Mbak. Mohon maaf. Jadi saya nggak mau makin terlihat saya bodoh, ya. Maka saya nggak mau berdebat, gitu aja, ya. Nah, terjemahkanlah sendiri, karena tugas seorang lawyer itu ahlinya itu membela kepentingan kliennya, bukan debat-debatan di depan umum. Itu aja, Mbak. Jadi siapa aktor utamanya, Pak Jutek? Ya pasti ada lah. Kita kalau Sudirman kan sudah nyampaikan ya, bahwa dia disuruh oleh penyidik, ya kita tanya aja kepada pihak kepolisian yang disebut penyidik kan itu siapa, kan gitu kan? Ya. Yang menangkap dia siapa, yang saat itu siapa, toh 6 terpidana yang lain, 6 pemohon PK yang lain juga sudah menyebutkan nama yang mengarahkan siapa, ini siapa. Saya yakin ya tim sus bentukan Kapolri itu sebenarnya sudah mempunyai data yang lengkap. Kami juga kan punya jaringan ya, mendapatkan informasi-informasi. Saya yakin ya saat ini mungkin hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan. Sekarang ada yang hujan jadi nggak hujan, yang 100 meter, 50 meter diputusan jadi 6 meter. Saya juga bingung gitu kan. Mari kita introspeksi diri, sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Ya kan? Itu aja yang kami sampaikan. Dia tidak mencabut keterangannya yang palsu itu dalam 3 hari. Hari Jumat kita akan proses hukum. Kan sesuai dengan permintaannya dia supaya Kapolri turun. Nggak perlulah Kapolri turun. Itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor ke Polda, pasti akan diperiksa siapa yang benar tentang keterangan palsu itu. Jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Sudah. Atas dasar apa? Ya keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimaksudkan bahwa klien saya telah mencairkan itu asuransi Jasara Harja sebanyak 12,5 juta tanggal 29 mengajukannya tanggal 29 Agustus itu tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, kalau di bawah sumpah kalau palsu didiemin. Itu di bawah sumpah bukan berarti keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu begitu. Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Iya, dia nanti bohong. 28 Oktober. Harus divalidasi dulu, nggak bisa. Iya, Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada, banyak. Banyak ya, ini satu paket ya somasinya? Tidak satu-satu, nanti LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama begitu ya? Yang berbeda, ya dalam persidangan itu.
Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Susno mah selain juga nggak memberi keterangan kan ahli. Oke. Kapan lagi? Gimana Pak Susno? Betul Ya udah, nggak? saya minta pendapatnya Jenderal Susno. Verifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Iya, Dia nanti bohong. 28 Yang- Oktober. Keterangan yang Anda sampaikan tadi ini, Bu Titin, yang sepenuhnya dibantah oleh Bu Elsa, yang membuat Anda katanya dapat surat cinta, yaitu somasi. Komentar Anda? Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua. Bangga aja, Didi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi. Oke, Bu Elsa komentarnya. Komentar saya nggak usah ngeledek saya, Ibu Titin. Terus-terusan Anda selalu menghina saya. Pertama bilang pusing, kemudian bilang halusinasi. Sekarang mau satu Cirebon mau saya somasi. Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya. Jelas saya somasi karena keterangan Anda adalah keterangan palsu dan Anda sudah ditanya, dikejar terus tidak punya bukti apapun. Saya sudah punya bukti. Jadi nanti karena itulah polisi yang menentukan. Tinggal Anda nanti ditanya polisi yang mana yang memberikan informasi. Kan gelagapan kan, gelagapan semuanya. Tapi salah satu informasinya, Bu Kita Elsa. yang jelas nanti tinggal aja di penyidikan, itulah bukti saya diam, sabar, dan semuanya kita serahkan kepada kepolisian karena ini kan sudah masuk kepada 242 KUHP dan ITE karena kita melihatnya dari media massa, dari TikTok, dari medsos. Ya, Bu Jadi, Elsa, salah satu tanggung jawab keterangan yang aja disampaikan Bu Titin dosa tadi itu sumbernya menghina saya. datang dari anggota kepolisian sendiri. Artinya kan informasi itu juga diberikan oleh anggota kepolisian. Nah, itu valid katanya Bu Titin. Bagaimana soal itu, Bu Elsa? Polisi yang mana? Mana keterangannya? Harus ada bukti, kan dia bukan orang biasa. Dia ahli hukum, dia lawyer, apalagi kan dulu mantan wartawan, segala-gala kan jeli. Tanya ini dari mana? Dari mana? Nah, itu jelas. Kalau saya ya udah, kalau itu nggak benar, saya ada punya bukti dari Jasara Harja, tidak pernah mengajukan, laporkan polisi. Karena saya melihat dari ITE, dari medsos, sesuai dengan petunjuk dari SK dari Kapolri harus disomasi. Itu kan persyaratan saja. Tapi hari Jumat akan kami laporkan. Oke. Bu Titin Kita yakin akan yang Anda proses. Tinggal dipertanggungjawabkan aja Bu Titin, jangan terus-terus menghina saya. Ya. Anda tidak pernah saya hina loh. Ya, Bu Titin, Anda yakin informasi yang disampaikan itu benar? Yakin, saya yakin betul karena memang kalau Ya, institusi kepolisian yang mengkonfirmasi kepada anggota yang bersangkutan tentu ada jawaban. Kalau saya kan tidak punya kewenangan untuk mengkonfirmasi anggota yang bersangkutan, itu aja sih. 3 hari. Belum. 3 hari. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari. Kesurupan itu terjadi 30 hari setelah meninggalnya almarhum ini, 30 saudaraku. hari atau 3 hari? 30 hari. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah pembunuhan berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Nah, cek, kok HP ini nggak lecet, nggak retak. HP itu masih utuh aja. Oh, Gitu. ibunya curiga. Iya, saya curiga di situ. Setelah curiga itu apa yang dilakukan? Oh, mikir-mikir aja. Sampai akhirnya malam, temannya jam 1 malam. Gitu. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana. Oh. Itu dia cerita semuanya. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan rekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto-foto
foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga, Pak, HP ini masih utuh, Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu ini, barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Kerasukan. Belum. 3 hari setelah hari Setelah itu, kematian 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Kerasukan. Isi ceritanya ada yang rekam. Kata menurut keluarga kakaknya Vina yang rekam. Kok kata Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Ya, kesurupan itu Linda, dan saya itu orang yang sampai hari ini nggak percaya tuh kesurupan. Linda itu kesurupan direkam oleh kakaknya Vina. Ya, walaupun dari sisi logika nggak masuk akal. Kenapa? Karena jarak dari rumah kakaknya Vina ke Linda 20 menit. Masa yang kesurupan nunggu lu direkam? Rekaman itu kemudian dikemanakan sama kakaknya Diserahin ke Marliana ya namanya? Diserahin ke Ibtu Rudiana. Oh, artinya setelah Rudiana menerima rekaman, turun melakukan penyelidikan? Iya. Bahwa semua persoalan ini, kegaduhan ini, kejanggalan ini semua, karena menurut saksi didasari oleh Mystic Crime Investigation. Ya. Ngeliatin dibully terus akhirnya kan stres gitu. Sempet kena mental gara-gara komentar dari netizen. Sempat. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, Mbak. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Jadi ya mungkin lupa, namanya ingatan kan sudah 8 tahun kan lupa ya. 2016 lalu ya? Ya 2016 rekaman pertama itu. Mungkin kan lupa. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasupan hari Sabtu. Jadi yang kesurupan itu tidak ada kaitannya dengan Rudiana, karena yang kesurupan itu terjadi 30 hari setelah meninggalnya almarhum ini, 30 saudaraku. hari atau 3 hari? 30 hari. Udah disampaikan si Linda itu. Putusan ingkrah paling benar, Fitra Romadhoni pengacara bangsat, membela kaum manusia sesat, membenarkan mafia seragam coklat, tidak peduli mereka